Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu KD kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi setelah mempelajari pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu memahami 4 hal. Yang pertama, greet someone. Yang kedua, say the expression of lip taking. Yang ketiga, say thank you. Dan yang keempat, say sorry. Oke, untuk selanjutnya silakan simak video dialog percakapan berikut. Good afternoon, Anna. How are you? Good afternoon, Kevin. I'm good, thank you. How are you? I'm doing fine, thanks. Where do you want to go, Anna? I want to buy some fruits in the fruit stall. What about you? I'm just from my granny's house. All right, Kevin. I've got to go now. Okay, see you. So long, take care. Pada video tadi kita sudah dapat melihat beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama itu poin greet someone. Kira-kira yang mana tadi yang greet someone-nya? Ya, pada awal video kita sudah tahu tadi Kevin mengatakan good afternoon Anna, how are you? Di situ Kevin greet Anna, memberikan salam kepada Anna atau menyapa Anna. Apa respon Anna? Good afternoon Kevin, I'm good, thank you. How are you? Itu adalah respon Anna dalam merespon jawaban dari greeting atau salam dari Kevin. Jadi good afternoon Anna artinya selamat sore Anna, how are you? Apa kabarmu? Nah, Anna menjawab, good afternoon Kevin, I'm good, thank you, how are you? Selamat sore Kevin, saya baik-baik saja, terima kasih. How are you? Bagaimana kabar kamu? Itulah makna dari kalimat antara Kevin dan Anna pada awal percakapan, yang mana mereka itu saling menyapa atau dalam bahasa Inggris disebut greet someone, greet each other, and Kevin greet Anna and Anna respond the greetings of Kevin. Oke, karena Anna juga menanyakan kabar dari Kevin, Kevin menjawab, I'm doing fine, thanks. Saya baik-baik saja, terima kasih. Lalu Kevin memperpanjang percakapannya dengan mengatakan, where do you want to go, Anna? Kemana kamu ingin pergi, Anna? I want to buy some fruits in the fruit stall. What about you? Anna mengatakan, saya ingin memberi beberapa buahan di kios buah. Bagaimana dengan kamu? Kevin menjawab, I'm just from my granny's house. Saya baru saja dari rumah nenek saya, kata Kevin. Lalu ada respon kata Anna yang mengatakan, alright Kevin, I've got to go now. Baiklah Kevin, I've got to go now. Oke, kita garis bawahi dulu kata alright Kevin, I have to go now. Itu adalah sebuah ungkapan, sebuah expression that means that Anna wants to end the conversation. Bahwa Anna itu ingin mengakhiri percakapan atau closing the conversation. Bagaimana jawaban Kevin? Oke, see you. Lalu Anna menjawab, so long, take care. Baiklah, sampai jumpa lagi, kata Kevin. So long, take care. Nah, sampai jumpa lagi, hati-hati ya, kata Anna kepada Kevin. Jadi kata Anna dari alright Kevin, I've got to go now,
itu adalah poin di mana Ana wants to closing the conversation, yang mana maknanya itu bahwa kita sudah tahu bahwa say the expression of it taking. Jadi itu maksudnya, contoh ungkapan perpisahan itu, berpisah dengan orang lagi, kita bisa mengatakan kata tadi. Oke, karena Ana juga menanyakan kabar dari Kevin, Kevin menjawab, I'm doing fine, thanks. Saya baik-baik saja, terima kasih. Lalu Kevin memperpanjang percakapannya dengan mengatakan, where do you want to go, Ana? Kemana kamu ingin pergi, Ana? I want to buy some fruits in the fruit stall. What about you? Ana mengatakan, saya ingin memberi beberapa buahan di kios buah. Bagaimana dengan kamu? Kevin menjawab, I'm just from my granny's house. Saya baru saja dari rumah nenek saya, kata Kevin. Lalu ada respon kata Ana yang mengatakan, alright Kevin, I've got to go now. Baiklah Kevin, I've got to go now. Oke, kita garis bawahi dulu kata alright Kevin, I have to go now. Itu adalah sebuah ungkapan, sebuah expression that means that Ana wants to end the conversation. Bahwa Ana itu ingin mengakhiri percakapan atau closing the conversation. Bagaimana jawaban Kevin? Oke, see you. Lalu Ana menjawab, so long, take care. Baiklah, sampai jumpa lagi, kata Kevin. So long, take care. Nah, sampai jumpa lagi, hati-hati ya, kata Ana kepada Kevin. Jadi kata Ana dari alright Kevin, I've got to go now, itu adalah poin di mana Ana wants to closing the conversation, yang mana maknanya itu bahwa kita sudah tahu bahwa say the expression of it taking. Jadi itu maksudnya, contoh ungkapan perpisahan itu, berpisah dengan orang lagi, kita bisa mengatakan kata tadi. Nah, anak-anak semuanya, pada video ini kita sudah mendapatkan 2 poin dulu pada materi kita. Yang pertama, greet someone dan say the expression of lip taking, yaitu memberikan salam kepada orang atau menyapa orang dan ungkapan untuk berpisah dengan orang. Nanti selanjutnya kita masuk kepada beberapa contoh kalimat yang bisa kamu gunakan untuk greet someone. Contohnya salam itu tidak selamat sore saja ya. Bagaimana dengan selamat pagi? Bagaimana dengan selamat malam? Kamu simak pada slide video berikut. Kalau bisa dicatat ya materinya. Terima kasih. Pada buku kita ada di halaman 6 page 6 tentang greeting and respond. Apa itu greeting? Greeting adalah salam, dan responnya itu tanggapannya, jawaban kita ketika orang mengatakan itu. Apa sih respon kita? Yang pertama di sini kamu lihat good morning. Responnya juga sama, itu bilang good morning. Good morning itu selamat pagi. Yang kedua ada good afternoon. Good afternoon itu selamat sore. Responnya juga good afternoon, selamat sore. Good evening, and responnya juga good evening, yaitu selamat malam. Jadi kadang ada yang bertanya, kok nggak ada good night, ma'am? Kan good night itu selamat malam. Ya, di sini tidak dicakupkan. Good night itu biasanya digunakan untuk berpisah ketika terjadi pada malam hari. Jadi yang 3 ini kita fokuskan dulu. Yang jelas kamu tahu ketika orang bilang good morning sama kita, responnya juga good morning. Kita juga ngomong good morning. Nah, good afternoon kata orang sama kita, bilang good afternoon. Tapi nanti kita cocokkan, sesuaikan dengan waktunya. Kapan ini ngatakan pagi, kapan ngatakan sore, kapan mengatakan malam. Jadi tidak sama paginya orang Inggris dengan orang Indonesia gitu. Maksudnya tidak sama gimana? Nah, contohnya kalau jam 11 sebelum jam 12 orang Inggris masih bilang good morning, belum siang. Oke, kita masuk kepada greeting selanjutnya, yaitu how are you?
Ada yang tahu apa arti how are you? How are you itu artinya bagaimana kabarmu? Apa kabarmu? I'm fine, thank you. And you? Saya baik-baik saja, terima kasih. Dan kamu? Jadi kalau gimana kalau kita tidak baik, ma'am? Kayak sakit. Tinggal menambahkan not. I'm not fine. Kita tambahkan menambahkan not pada setelah I am. Oke, sama dengan how are you doing? Oke, fine, well, great. Sama sih, masih menanyakan kabar. Di situ kamu bisa menggunakan kata how are you atau how are you doing. Maksudnya sama. Ada lagi kata hi. Ada kata hello. Ini lebih kepada informal, sama-sama teman. Nah, ini kita menggunakan kata hi atau hello. Oke, kita masuk kepada closing atau expression of lip taking. Itu maksud expression of lip taking. Ungkapan berpisah. Ada kata goodbye, ada good night. Ini yang good night tadi ya. Ada have nice weekend, see you later, see you, goodbye, good night, you too, so long, take care. Maksudnya sama, kita ingin berpisah dengan orang, kan menutup percakapan. Selamat tinggal, itu maksudnya. Good night, ini selamat tinggal pada malam hari, have nice weekend, semoga memiliki akhir minggu yang menyenangkan, itu maksudnya. See you later, sampai jumpa lagi. Oke.